Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami akan membahas prediksi apa yang terjadi pada chapter 1050. Lantaran pada chapter sebelumnya ada beberapa poin yang penting yang bisa kita gunakan sebagai acuan apa yang terjadi nantinya. Daripada penasaran, langsung saja ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut prediksi dan ulasan One Piece chapter 1050 versi Efek Anime. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas chapter 1049, di mana pada chapter tersebut terungkap banyak hal yang menarik. Terutama akhir panel tersebut yang menjelaskan kalau Kaido sudah terjatuh ke tanah setelah adu kekuatan besar sebelumnya. Kemudian kita berasumsi bahwa Kaido benar-benar kalah pada chapter 1050. Alasannya sudah pasti karena flashback dari Kaido sudah diperlihatkan, yang menandakan sang villain akan dikalahkan oleh sang main karakter. Jadi pada chapter ke depan akan ada pengumuman besar tentang kekalahan Kaido ke seluruh Wano Kuni. Hal ini juga didukung dengan harapan dari penduduk yang berkata, semoga ada orang yang berhasil menumbangkan naga besar tersebut, serta kembalinya keluarga Kozuki. Nah, dengan kata-kata tersebut sudah meyakinkan bahwa Kaido yang terjatuh sudah benar-benar tumbang, atau bisa dikatakan dengan kalah sepenuhnya. Dengan kekalahannya, pasti akan menimbulkan berita yang besar kepada penduduk Wano Kuni. Lantaran lampion yang diterbangkan malam hari sebelumnya telah terwujud. Tak hanya itu saja, mereka juga mulai mengingat tentang kata terakhir dari Kozuki Toki yang pernah berkata bahwa suatu saat nanti ada fajar yang akan datang dan membuka Wano ini, yang berarti inilah hari ramalan yang dikatakan oleh Toki. Karena mengingat masa-masa kelam 20 tahun yang lalu, mereka akan menangis histeris dan bahagia karena sebelumnya mereka tidak terlalu percaya kata-kata Lady Toki. Tetapi kesedihan pun larut ke dalam kebahagiaan, lantaran mulai sekarang mereka bisa hidup dengan bebas di pulau ini setelah sekian lama. Dan yang terpenting dari itu, mereka bisa melihat lagi kebangkitan dari klan Kozuki yang sudah menyelamatkan mereka selama ini. Sementara itu dalam sisi Momo sendiri yang kelelahan akan bangkit setelah mendengar sorakan meriah dari semua penduduk Wano Kuni, terutama samurai yang telah percaya kepadanya sejak lama. Tidak hanya kesenangan dan kesedihan, para penduduk juga akan takut dengan kondisi dari Momo yang berbentuk naga besar mirip Kaido. Jadi dalam kondisi yang kelelahan dan euforia waktu itu, Momo pun kembali pada wujud manusianya. Jelas sekali saat Momo berubah ke bentuk manusianya, semua akan dibuat terkejut dengan perawakan dari Momonosuke. Karena Momo sangat mirip sekali dengan ayahnya, yaitu Kozuki Oden. Setelah menampakkan wujudnya, dia pun menjelaskan tentang kejadian 20 tahun yang lalu dan bagaimana dia bisa membawa Luffy atau Sang Fajar ke pulau ini. Pastinya setelah semua terungkap, penduduk Wano akan semakin bangga kepada klan Kozuki yang sudah bekerja keras menyelamatkan pulau ini sejak 20 tahun yang lalu. Kemungkinan besar itulah reaksi yang akan ditampilkan dari sisi penduduk Wano Kuni. Sementara itu dalam sudut dari Luffy, besar kemungkinan dia tidak bisa sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Bila kita melihat efek saat pertarungan Arc Dressrosa, Luffy tidur selama 3 hari untuk bisa bangun lagi. Lalu apakah sekarang dia akan sembuh dalam waktu 3 hari? Kami rasa tidak. Kenapa kami bilang seperti ini? Lantaran di pulau ini masalahnya belum selesai. Mengingat di perairan Wano Kuni masih ada banyak sekali kapal angkatan laut yang siap memasuki pulau. Bila kita lihat dari waktu chapter 1043 dan sekarang kemungkinan besar mereka sudah memasuki tepi pantai Wano Kuni. Walaupun hal ini belum pasti benar adanya, dikarenakan Zunisha ada di depan mereka saat itu. Meskipun ada Zunisha di situ, bukan berarti angkatan laut tidak bisa melewatinya, karena dia tidak akan bertarung jika tidak disuruh. Yang artinya, dia masih menunggu Momonosuke untuk memerintahnya. Selain dari itu, sebelum Luffy menjatuhkan Kaido, salah satu CP0 yang masih belum terluka sama sekali berhasil keluar dari Onigashima dengan terbang. Dengan dia sudah keluar dari Onigashima, dia akan dengan mudah pergi ke kapal angkatan laut yang sudah mau memasuki Wano Kuni untuk memberitahukan kekalahan dari Kaido. Dari pernyataan ini banyak para fans pun berpendapat bahwa angkatan laut akan membasar Call Wano Kuni. Akan tetapi, menurut kami mereka tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Kenapa demikian? Basar Call merupakan salah satu bentuk penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh angkatan laut.
Target dari Buster Call ini biasanya adalah untuk menghancurkan kelompok kriminal atau bajak laut berbahaya bagi pemerintah dunia. Dan seperti yang kita lihat dari kejadian Enies Lobby, yang mengomandoi semua armada ada banyak sekali komandan, seperti Momonga dan masih banyak lainnya. Di sini kita sudah mengetahui kalau Momonga dan komandan lainnya sudah ditugaskan untuk mengejar dan menangkap si Chibukai. Artinya angkatan laut yang berada di perairan Wano Kuni hanyalah beberapa prajurit biasa. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak akan terjadi Buster Call di Pulau Wano Kuni, melainkan si P-Zero akan menarik mundur kapal mereka kembali ke pemerintahan, mengingat mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi di pulau ini. Disitulah akan terjadi hal besar yang selama ini tidak akan terjadi. Dimana di sini setelah Kaido bisa bangun, dia pun mau membantu Luffy mewujudkan tujuannya. Kaido ingin membantunya karena dia juga memiliki sikap yang sama. Bukti ini sudah dijelaskan dengan flashback dari Kaido yang ditangkap Angkatan Laut beberapa kali, yang ternyata dia hanya mencari makan saja di Angkatan Laut. Artinya bisa dikatakan akan beraliansi dengan Luffy, walaupun sudah kita tahu bahwa ia akan menolak tawaran tersebut. Meski demikian, Kaido tetap akan bersikeras untuk membantunya. Lantaran tujuannya selama ini sudah tercapai, yaitu bertemu seseorang seperti dirinya yang maksudnya adalah Luffy. Kesimpulannya yang akan mengatasi semua angkatan laut yang ada di sini kemungkinan besar adalah Kaido dan bajak lautnya. Yakni sebelum pergi dari pulau ini, mereka akan mengatasi sisa-sisa masalah di luar pulau. Jika tidak demikian, Momo selaku pelindung Wano Kuni yang baru akan meminta Zunisha untuk menghancurkan angkatan laut yang ada di situ, dengan tujuan agar rakyat Wano Kuni benar-benar aman. Sementara di sisi lainnya, bajak laut Big Mom yang baru sampai akan dikejutkan dengan Big Mom yang sudah terkapar sekarat di daratan Wano Kuni. Pastinya mereka akan bereaksi marah dan bertanya-tanya siapa yang bisa mengalahkan Prospero dan Big Mom. Sembari dalam kebingungan tersebut, mereka pun dibuat memilih dua pilihan, yaitu menyelamatkan Prospero dan Big Mom secepatnya atau mencari pelaku yang melakukan hal ini. Bila dilihat dari kondisinya, maka mereka akan membawa Big Mom kembali ke pulau untuk disembuhkan. Teori liarnya nih, bisa saja Chopper sebagai satu-satunya dokter di pulau ini akan menyembuhkan semua orang yang terluka dari kejadian ini, terutama Big Mom dan Kaido. Ya, meski teori ini agak memaksakan dan tidak akan mungkin terjadi, tapi tak ada salahnya jika berangan-angan seperti ini. Sebagai tambahan saja nih, Momo di sini akan memerankan peran yang besar, yakni dia akan menyelesaikan masalah kutukan dari Zunisha 800 tahun yang lalu. Walaupun di sini kita masih belum diberitahu tentang hukumannya berjalan lurus, tetapi ada satu kesimpulan bahwa kerajaan Mokomo dulunya juga berasal dari Wano Kuni. Hal tersebut jelas terbukti bahwa rakyat Zou memiliki hubungan saudara dengan klan Kozuki. Buktinya sudah tersemat pada red poneglyph di patung paus raksasa di kerajaan tersebut. Lalu sebagai pemutus hukuman dari Zunisha, Momo akan menurunkan kerajaan tersebut, serta menjadikan bagian dari Wano Kuni. Momo akan melakukan hal ini sebagai rasa terima kasih telah melakukan semuanya demi klan Kozuki. Dengan semua itu, Zunisha akan terbebas dari hukumannya selama ini. Sementara dalam sisi dari Yamato akan memilih pilihan yang sangat sulit, yakni dia diminta untuk menjaga Wano Kuni bersama Momo dan lainnya, atau bergabung dengan bajak laut topi jerami. Pastinya mendapat tawaran tersebut, dia pun sangat sedih dan juga bahagia. Di satu sisi, dia ingin melindungi Wano Kuni dan menjadi Oden, sedangkan ia juga ingin berlayar di lautan lepas untuk melihat dunia yang ia impikan. Meskipun hal tersebut belum dikonfirmasi, tetapi ada satu bukti bahwa ia akan ikut berlayar bersama Luffy dan lainnya. Mengapa seperti itu? Dikarenakan dia pernah berjanji kepada Ace bahwa suatu saat nanti dia akan mengarungi lautan. Dan tepat sekali, saat-saat inilah dia harus keluar dari Wano Kuni untuk mencapai tujuannya yang telah lama ia pendam. Untuk prediksi mengenai kelanjutan cover Germa, kami sudah sedikit menjelaskan pada video kemarin bahwa orang yang paling bisa membakar buku tersebut hanyalah Puding saja. Kemungkinan besar dia memberi sebuah alat yang bisa terbakar kepada Yonji dan Niji sebelum dibawa ke lab penelitian. Hanya ini saja cara yang bisa dilakukan oleh Puding untuk menyelamatkan mereka tanpa ketahuan oleh kakaknya. Walaupun cara ini juga masih belum bisa dikatakan benar 100%. Bagaimana pendapat kalian tentang prediksi liar yang telah kami berikan? Terlalu mengada-ngadakah? Cocok logika berdasarkah? Atau hanya karangan belaka? Berikan pendapat kalian seliar-liarnya di bawah. Karena dalam video ini, kami juga memberikan sedikit prediksi dan juga berandai-andai dengan apa yang terjadi pada chapter kedepannya.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.